Tank itu menaikkan sasaran untuk tembakan latihan. Namun setelah bidikan terkunci, sang penembak tak menyadari bahwa di samping target masih ada seseorang yang berdiri. Rekannya langsung berteriak menghentikan tembakan. Namun sesaat setelah suara itu terdengar, raungan tank sudah memecah udara, peluru melesat deras dan menghantam di dekat target. Dalam sekejap, gelombang ledakan mengenai seorang prajurit yang belum sempat mundur. Kecelakaan besar di medan latihan bukanlah hal sepele bagi militer. Komandan Kompi seketika berkeringat dingin. Begitu menyadari ada yang janggal, ia berteriak lantang memerintahkan berhenti menembak. Tapi semuanya sudah terlambat. Sang penembak akhirnya melihat jelas. Memang benar ada orang di dekat sasaran. Ia panik lalu meminta bantuan pada pemimpin regu. Tak pernah ia bayangkan pada latihan tembakan pertamanya, ia langsung menghadapi ujian hidup dan mati. Pemimpin regu tak banyak bicara, ia segera berlari ke lapangan tembak. Prajurit lain ikut memberikan pertolongan. Komandan Kompi pun tergesa datang menyaksikan prajurit yang sekarat hanya bisa berdoa agar ia selamat. Di rumah sakit, Komandan Batalion, Komandan Kompi, serta instruktur politik menunggu penuh cemas di depan ruang operasi. Kecelakaan non-tempur adalah pantangan besar dalam pasukan, garis merah keselamatan yang selalu ditekankan di setiap rapat. Untungnya menurut dokter, luka terbuka sudah berhasil dijahit, sementara lainnya tidak berbahaya. Semua akhirnya bisa bernapas lega, meski masih koma, sang prajurit tidak cacat. Segera mereka membicarakan sanksi bagi penembak. Namun penyelidikan menunjukkan bahwa saat evakuasi, korban justru kembali ke lapangan karena lupa mengambil kotak peralatan. Ia pun harus ikut bertanggung jawab. Meski begitu, si penembak tetap dihantui rasa bersalah. Harinya suram, bahkan ia berkata kepada rekannya, kalau bisa, pukul saja aku. Ia teringat jelas bagaimana ia tak mendengar perintah berhenti darinya. Dalam rapat analisis kecelakaan, Politkom menekankan satu pertanyaan penting. Mengapa tidak ada reaksi berhenti menembak? Hanya ada satu kemungkinan, penembak memang tidak mendengarnya. Ketika dipanggil, ia mengakui dengan kepala tertunduk. Karena tegang di latihan pertama, perhatiannya terlalu terpusat hingga sama sekali tidak menangkap perintah berhenti. Tim investigasi akhirnya memutuskan. Ia mendapat sanksi teguran dan sementara dilarang mengoperasikan tank dan harus mengulang kualifikasi sebagai penembak. Ia pun menerima keputusan itu. Beberapa hari kemudian, ia membawa hadiah ke rumah sakit untuk menjenguk korban dan meminta maaf. Namun yang terluka menolaknya, aku hampir saja tak bisa bertemu ayahku lagi, kau tahu itu. Pergi, bawa saja barang-barangmu. Aku tak mau melihatmu. Penembak itu hanya bisa menunduk membungkuk dalam sebagai permintaan maaf. Beberapa hari kemudian, saat rekan-rekannya berlatih, ia hanya bisa duduk membaca buku, bersiap mengikuti ujian ulang. Teman-temannya tahu ia pasti iri lalu mengajaknya naik tank sebentar agar bisa mengobati rindu. Awalnya ia ragu, tapi setelah dibujuk akhirnya naik juga. Namun begitu mengoperasikan meriam, ia langsung dihantui bayangan mengerikan. Namun berkat dorongan teman-temannya, perlahan ia pun berhasil mengatasi bayangannya, menyadari bahwa menembak bukanlah hal yang menakutkan. Dan sejak saat itu ia tahu, keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, melainkan tetap maju meski hati gemetar.